Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kajian-kajian sebagaimana mestinya, ya. Aku kali ini mau menunaikan janjiku, ya, supaya aku bisa ya lega lah. Namanya orang kalau bisa menunaikan janjinya kan lega, ya, sudah nggak ada tanggungan. Meskipun demikian bukan berarti semua janji-janjiku sudah aku penuhi, karena banyak request dari teman-teman yang amat sangat mohon maaf aku sampai sekarang belum bisa ditunaikan, ya, dengan berbagai macam alasan lah. Tapi pada prinsipnya setiap request yang masuk tetap aku perhatikan kok, ya. Oke. Kali ini request dari Mas HMI, ya. Assalamualaikum JM. Coba bahas tentang puasa dan budaya kuliner di bulan Ramadan. Saya berharap bisa dibahas karena sekitar tahun 2019 saya pernah menonton video dari channel anti-Islam berbahasa Inggris yang meledek sebagian perilaku muslim dalam berpuasa terkesan hanya memindahkan jam makan. Mohon bisa diberi pencerahan argumentatif yang bisa memberikan kesadaran bagi oknum muslim yang berlebihan mengurusi makanan di bulan Ramadan dan orang kafir yang selalu paham atau tidak mau, yang selalu salah paham atau yang tidak mau tahu tentang puasa dalam ajaran Islam. Oke, terima kasih Mas HMI, ya. Sehubungan dengan Mas HMI ini, maka kajian kita kali ini judulnya adalah puasa, ya. Puasa bukan puasa itu adalah karakter building. Karakter building, ya, bukan hedonisme. Ya, ini judul kajian kita. Puasa itu karakter building, bukan hedonisme. Ini seharusnya di tengah, ya, tapi ya sudahlah, yang penting kalian ngerti. Tulisanku juga nggak bisa bagus kok. Ya, ini tajuk kajian kita adalah puasa itu karakter building, bukan hedonisme, ya. Oke, aku jadi teringat sebuah pesan bagus dari saudara muslim kita yang ada di Rusia, ya, yang dia jago apa itu, jago gulat, jago apa, bela diri apa, nggak ngerti lah aku apa namanya itu, ya. Yang dia pesan begini, orang kafir itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin artinya bukan tidak ada sama sekali, ya ada, ya, cuman ya persentasenya kecil. Orang kafir itu tidak mungkin dia membaca Al-Quran, membuka Al-Quran atau Al-Hadis, itu tidak mungkin, ya. Maka pesan saudara muslim kita itu, bersikaplah yang baik karena mereka melihat Islam itu dari perilaku muslim, ya. Itu kan pesannya sangat bagus tuh, sangat indah itu, ya. Orang kafir itu melihat Islam itu dari perilaku muslimnya. Maka berbuat baiklah kalian. Karena tidak mungkin orang kafir itu membaca Al-Quran atau membaca hadis. Meskipun kita tahu, ya, sebetulnya kalau kita berbicara ajaran-ajaran agama itu, ya harus menukil ke basic fundamentalnya, yaitu di Al-Quran dan hadis kalau itu Islam, di Bible kalau itu Kristen, kan begitu. Jadi beda antara ajaran agama dan perilaku orang yang beragama itu, faktanya beda. Meskipun secara akademis seharusnya terjadi linier antara
Orang yang beragama dengan perilaku agamanya itu seharusnya linier memang. Tapi itu kan teori, faktanya nggak linier gitu loh. Berapa banyak orang mengaku Islam tapi perilakunya tidak Islam. Berapa banyak orang mengaku Kristen perilakunya tidak Kristen. Jadi sebetulnya kalau menilai sebuah agama itu dari kitab sucinya, bukan dari perilaku orangnya. Itu kalau secara akademis. Namun fakta di lapangan tidak demikian. Oke. Berikutnya, beberapa waktu yang lalu aku pernah membuat sebuah kajian tentang Natal. Aku kasih tajuk itu gerah di Natal. Dan itu Kristen-Kristen goblok itu, waduh, menghujat minta ampun itu ya. Kristen yang goblok-goblok itu, nggak tahu dia itu melihat videonya atau tidak, atau hanya sekedar melihat judulnya langsung menghujat, karena nampak sekali gobloknya itu ya. Namun demikian, aku berterima kasih, itu kamu bisa baca ya, komen-komennya itu nanti kamu lihat. Aku nggak pernah menghapus komen. Apapun kata orang tentang komen, aku beri kebebasan ya, aku nggak pernah hapus. Perkara aku senang tidak senang itu lain. Perkara aku memberi apresiasi atau tidak apresiasi itu lain. Tetapi aku orang yang tidak pernah menghapus komen. Apapun bunyi komen itu terserah. Ya, oke, kamu bisa lihat di komen-komen itu, tajuknya itu gerah di Natal ya. Itu ada satu orang saudara Katolikku itu yang berterima kasih kepada aku ya. Dia bilang, jujur dia bilang, pertama saya a priori Pak, tapi setelah saya tonton, saya cermati video ini, justru saya berterima kasih kepada Bapak. Kamu lihat di situ ada pengakuannya ya. Karena apa? Video itu ya, karena begini, dari berbagai sumber, kitab suci Al-Quran, Injil, termasuk Injil yang apokrifa, ya, yang kanonik dan tidak kanonik, semua sumber-sumber ini menyampaikan sebuah informasi bahwa Ibunda Maria melahirkan Yesus atau Kanjeng Nabi Isa itu dalam suasana keprihatinan. Titik, tidak ada tawar-menawar di situ. Prihatin. Lalu bagaimana seorang Kristiani itu memperingati Natal itu dengan hura-hura? Itu yang aku kritik. Tuh. Itu yang aku kritik. Bukan akidah Natalnya, itu lain lagi, bukan. Yang aku kritik bagaimana sebuah aktualisasi sejarah bahwa Kanjeng Nabi Isa dilahirkan oleh Ibunda Maryam. Ya. Dari 3 sumber yang aku pakai, semua mengatakan dalam keadaan keprihatinan. Kok diperingati dengan hura-hura? Itu kan orang gila itu namanya. Seharusnya diperingati secara hikmat, secara sederhana. Itu maksudku. Nah, sama sekarang ya, aku juga mengkritik puasa. Yang aku kritik bukan akidah puasanya sebagai sebuah ajaran Islam, tapi perilaku orang yang mengaku Islam itu, bagaimana dia berperilaku di dalam puasa, khususnya tentang makanan. Nih. Ya, supaya tahu alur ceritanya. Jadi jangan capek. Videoku ini bukan video sembarangan. Aku bukan sombong, tapi aku percaya diri. Jadi untuk melihat videoku itu harus punya kecerdasan khusus, harus punya modal kecerdasan. Kalau nggak, pergi aja lah. Kalau yang goblok-goblok itu pergi aja lah, nggak usah di sini. Ya, videoku ini video yang nggak bisa dilihat sekilas sambil lari, tidak bisa. Harus dilihat introduction-nya apa, kontennya apa, summary-nya apa, terus ujungnya apa yang mau dibidik. Itu harus diperhatikan. Nggak bisa hanya lihat judul terus cangkemmu komen. Nggak bisa. Ya. Oke. Begini, aku cerita dulu. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah orang tua aku itu, kami itu beranjak dari kelas proletar ya. Dari orang tuaku, nenek-nenekku ya. Tapi alhamdulillah karena orang tuaku itu menekuni bisnis, pernah menjadi OKD ya. Bukan OKB, OKD. Orang kaya desa ya. Kalau aku bilang begini bukan aku sombong, aku mensyukuri. Kalau aku tidak bilang begini, justru aku tidak mensyukuri kekayaan yang pernah diberikan kepada orang tuaku. Ya. Buktinya apa kok orang tuaku itu OKD? Buktinya dia mampu menguliahkan aku. Alhamdulillah selesai sampai S1. Ya.
Meskipun pada akhirnya ya mungkin itu sudah qadarullah ya. Begitu aku wisuda ya, begitu aku wisuda, itu kekayaan orang tua aku itu aset-asetnya menurun sampai akhirnya bisa dikatakan kembali ke titik nol. Tuh ya, kembali ke titik nol. Lampunya nggak dihidupan. Oke, aku lanjut. Karena pada waktu itu aku sudah selesai wisuda, tentunya aku sudah tidak dapat kiriman wesel lagi dong. Zaman kami belum ada ATM itu masih awal-awal ya. Ya orang-orang kaya lah yang punya ATM. Kalau kelas-kelas Anda jepit proletar seperti aku masih wesel dulu, kami wesel ya. Ini kalau yang tua-tuaan ngerti lah wesel itu ya. Ambilnya di kantor pos. Aku sudah nggak dikirimi wesel lagi karena kuliah sudah selesai, sudah wisuda. Ya. Yang pertama, memang keadaan orang tua di kampung sudah sulit, gitu. Sudah sulit. Akhirnya, aku harus entah bagaimana caranya, aku harus hidup. Aku harus hidup. Entah bagaimana caranya, aku harus hidup. Entah satu hari makan sekali atau maksimal makan 2 kali itu, yang penting aku harus hidup. Maka waktu-waktu itu aku lalui dengan sebuah, ya katakanlah, penderitaan yang sekarang kadang-kadang penderitaan itu kalau sudah kita lalui itu menjadi sebuah kebahagiaan juga ternyata ya. Bahagianya begini, kok bisa ya aku ngelakoni cerita seperti itu gitu. Seolah-olah kok kita kembali ke masa lalu itu sepertinya nggak mampu kita melakukan apa yang terjadi saat itu ya. Jadi aku itu kalau makan tuh biasanya 1 kali maksimal 2 kali. Dan itu pun cari yang harganya sekitar dulu itu ya 350 lah sekali makan. Kalau 500 sudah terlalu mewah. Ya kulupan seperti pecel gitu, ikannya ikan asin. Yang penting ada ganjel untuk isi perut gitu. Oke. Pada satu waktu aku itu komunitasku dulu kan di masjid gitu ya. Aku di masjid dan ba'da asar itu aku di pojok masjid gitu ada orang jual bakso gitu. Aku beli bakso gitu ya. Mungkin aku salah juga bisa lah ya. Aku nggak ngomong sih, aku bilang, "Cak, tumbas bakso nih." Cak itu Mas ya. Mas beli baksonya gitu. Nah, memang aku ngomongnya begitu ya. Tiba-tiba setelah aku lihat bakso itu dikasih pentol gitu loh ya, aku ngomong, "Loh Cak, nggak usah gawe pentol, gawe lontong wae karo duduhe sing akeh. Nggak usah pakai pentol, pakai lontong saja tapi kuahnya sedikit banyak gitu." Ya mungkin di situ ya, mungkin aku sih ya lebih baik aku menyalahkan diriku lah. Setelah itu, oh nggak iso, oh nggak bisa katanya yang penjaga. Langsung dikembalikan semua pentolnya dan ditutup. Disitulah aku benar-benar merasa miskin itu nggak enak, lapar itu nggak enak. Ya. Jadi kalau penderitaan lapar itu aku sudah alami. Akhirnya aku yang nggak jadi beli, tetap menahan lapar sampai isya, habis maghrib isya baru aku pulang. Ya. Karena apa sih aku nggak mau sama pentolnya? Karena uangku nggak cukup kalau aku beli sama pentolnya. Yang penting perutku terisi, aku beli bakso, ada lontongnya, ada kuahnya, selesai gitu. Tapi sepertinya yang jualan tidak mau kompromi, yaitu hak dia ya. Harus, aku juga nggak ada masalah, ya sudah. Gitu kan. Seandainya dia berpikir, oh orang ini nggak punya duit, tuh aku tetap beli, nggak minta kan. Dikasih seperti apa adanya gitu. Tapi ya sudahlah. Nah, itu sebuah peristiwa. Artinya aku dengan penderitaan lapar itu aku bukan sekedar simpati, tapi aku berempati. Ya. Kamu tanya kalau kamu nggak ngerti apa itu empati ya. Jangan aku jelaskan lagi sama kau. Aku bukan hanya sekedar bersimpati, tapi aku telah berempati. Beda antara simpati dan empati. Bagaimana menderitanya, nggak enaknya kelaparan, itu aku pernah alami.
Ya. Oke. Pelan-pelan aku ceritakan sama kamu. Sekarang kita mulai masuk ke permasalahan. Ya, sesuai dengan topik kita, puasa itu karakter building, bukan hedonism. Pertama, Kanjeng Nabi membagi puasa itu menjadi 3 hal. Nanti kamu ada di yang mana, di level mana, itu kamu yang tahu, bukan aku, bukan orang lain, kamu yang tahu. Ya. Pertama, puasanya orang awam adalah sekedar menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tuh, level pertama. Level kedua, puasanya orang khawas adalah menahan makan dan minum serta semua perbuatan yang membatalkannya. Ketiga, puasanya khawasul khawas adalah tidak hanya sekedar menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya, tetapi hatinya ikut berpuasa. Tuh 3 level. Terserah kamu masukkan puasamu itu masuk level mana. Ya. Kanjeng Nabi telah membagi puasa menjadi 3 level itu. Sekarang kamu mawas diri, muhasabah, anggraito bahasa Jawanya. Maka anakku aku kasih nama grahito, itu artinya muhasabah kalau bahasa Arabiunnya. Mawas diri. Apa yang sudah, apa yang belum, bagaimana mensikapi kemudian untuk lebih baik. Itu namanya orang Jawa bilang anggraito. Jadi anakku ini sebetulnya panggilannya bukan itu, ito. Karena dalam Jawa itu nggak ada o, yang ada o. Grahito. Tapi anak-anak manggilnya itu aja dikirain Jepang. Kalau o itu Jepang, Naruhito. Nggak ada di Jawa itu Naruhito, yang ada Naruhito. Koco, bukan koco. Ya. Oke, itu level-level puasa tadi ya. Puasanya orang awam, puasanya khawas, puasanya khawasul khawas. Yang satu sekedar menahan lapar dan minum, yang kedua menahan lapar dan minum dan semua yang membatalkannya, membatalkan puasa maksudnya. Yang ketiga menahan lapar dan minum, menahan dari semua yang membatalkan puasa, dan hatinya ikut berpuasa. Itu level-level puasa. Oke, sekarang kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 2183 ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2183 ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kita diwajibkan puasa, ini sudah pernah kita bahas, jadi aku poinnya saja ya. Untuk apa sih kita berpuasa itu? Supaya bertakwa. Bertakwa. Jadi puasa itu ya, puasa itu adalah apa ya? Sebuah ibadah ya, yang mempunyai tujuan. Kalau sholat itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu ya puasa, ya ibadah. Kalau puasa itu supaya kamu bertakwa ini loh. Tujuan goalnya itu di sini, bertakwa. Pertanyaannya, konrora bertakwa itu apa? Takwa itu loh apa? Kamu ngerti nggak? Tujuan kita berpuasa itu supaya bertakwa. Pertanyaanku, takwa itu ngerti nggak? Kamu tahu nggak takwa itu apa? Oke, sebagai contoh, kita ambil, ini juga pernah kita bahas ini ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 2. Ini terjemahannya sudah aku bikin baik ya, nggak seperti depak.
kitab ini, nah, ini salah lagi nih. Kitab itu, ya, ini sudah kita bahas ini ya. Jalika itu bukan ini. Kalau ini itu hada kitab, itu baru kitab ini. Ini kan jalika, berarti kitab itu, ya. Nggak tahu, kamu tanya Depak aja, kenapa kok ini bisa jalika kok bisa jadi ini? Aku juga heran katanya. Adanya profesor, doktor, sarjana apapun tumplek-plek di sana, kok bisa bodohnya minta ampun menerjemahkan gini aja nggak bisa. Ya, jadi jalika itu ini bukan itu. Jalika itu bukan ini. Kalau hada itu ini. Ya. Oke, aku baca. Kitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka untuk menjadi takwa. Ya. Untuk menjadi, jadi mana Al-Quran? Yang besar ya. Nah gitu, kalau Bapak minta apa kamu harus tangkas melayani. Nih ya. Ini itu petunjuk bagi orang untuk menjadi takwa. Bukan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Memangnya dia mau bertakwa pakai apa kalau nggak pakai Al-Quran? Memangnya dia bisa bertakwa tanpa Al-Quran? Ya, itu sudah kita bahas. Intinya, ya, Al-Quran ini petunjuk bagi orang untuk menjadi takwa. Apa takwa itu? Nih, taruh situ. Takwa itu apa? Nih loh. Ya, takwa itu apa? Sekarang Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya ya 197. Ujungnya saja ya, ini panjang, ujungnya saja nanti kamu bisa baca sendiri. Segala yang baik kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Ya. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal. Ini. Mulai bawalah bekal ini ya. Nanti ke atasnya kamu baca sendiri ya. Kamu baca sendiri supaya kamu juga terbiasa buka Al-Qur'an. Jangan terima matang aja kamu nanti tambah nggak mau baca Al-Qur'an ya. Lengkapnya kamu baca di Qur'anmu. Ini ujungnya aku ambil, aku bidik. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, ini kembali bicara tentang akal kemarin. Jadi kalau kamu nggak bertakwa nggak apa-apa kalau akalmu sakit, nggak dituntut kamu. Tapi selama akalmu sehat dituntut. Kalimatnya jelas kok. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Tuh. Kan jelas. Jadi kalau kamu akalmu sakit, nggak sehat, ya nggak apa-apa kamu nggak bertakwa. Gitu aja. Sebaik-baik bekal itu takwa. Ya. Ada visi, ada misi. Visi ini tujuan, ya. Misi ini cara mencapai tujuan. Puasa itu misi, takwa itu visi, gitu loh. Ya, perhatikan. Misinya itu apa? Puasa. Nampak sini deh. Visinya apa? Takwa. Ya. Aku ulangi. Misinya apa? Puasa. Visinya apa? Takwa. Jadi begini dah ikatannya. Pertanyaanku kembali, takwa itu apa? Di surat 2 dikatakan, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang untuk menjadi takwa. Di 197 sama. Al-Baqarah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Pertanyaanku, kau ngerti nggak takwa itu apa? Kamu tahu nggak takwa itu apa? Repot. Kalau ini nggak dikupas diksi per diksi, nanti ngajinya GG tapi mboten kepanggih.
Nih, nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Aku ngaji model begitu tak tinggal sama aku. Ngapain ngaji kok nggih napa nggih? Ya. Oke, aku jelaskan sekarang. Jadi kembali, ya. Kembali. Tadi aku sudah bilang atau belum? Aku lupa. Sekarang kalau sudah bilang berarti aku ulangi. Kajian saat ini adalah mengkritik perilaku Muslim yang kaitannya dengan puasa. Ya. Jadi kita tidak membicarakan secara keilmuan tentang akidah puasa itu apa, tidak. Tapi kritik kita terhadap perilaku Muslim kaitannya dengan puasa. Seperti yang tadi aku bilang, aku melakukan kritik terhadap teman-teman Kristen yang merayakan Natal. Maka judulnya Gerah di Natal. Ya. Jadi begitu, berpikir akademis itu memperlakukan semua permasalahan itu di atas meja yang sama. Islam ya kita kritik supaya menjadi benar perilaku orang-orangnya. Kristen juga begitu. Ya. Oke. Ini aku nemu hadis ya. Nemu hadis dan ini riwayatnya ini jarang aku dengar. Riwayatnya Ibnu Abi Dunya. Ya. Ini bukan hadisnya Kanjeng Nabi kalau ini, hadisnya sahabat ini. Begini. Suatu ketika Abu Hurairah, bapaknya kucing, ya, itu yang kasih gelar itu Kanjeng Nabi Muhammad karena dia sangat sayang terhadap kucing, ya. Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi memberikan sebuah ilustrasi. Nah, itu namanya retorika. Menjawab itu, tidak semua pertanyaan itu dengan jawaban langsung, tidak. Tapi ketika kita menjawab dengan sebuah ilustrasi, itu retorika. Supaya yang tanya itu lebih paham tentang apa yang dipertanyakan itu dengan sepaham-pahamnya. Itu namanya retorika. Ya, teknik dialogis seperti itu bagus, ya. Seperti yang dilakukan Abu Hurairah. Dia nggak langsung jawab ketika ditanya apa itu takwa itu, ya. Oke. Abu Hurairah ganti bertanya, "Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya?" Orang itu menjawab, "Apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya. Atau aku langkahi duri-duri itu, atau aku mundur." Abu Hurairah cepat berkata, "Itulah takwa." Ya, itulah takwa. Itu hadis dari, jarang aku lihat dengan perawih ini. Ya. Aku hapus ya. Sudahlah ini, hafal kalian. Nanti di screenshot kalau mau menghafali. Aku jarang dengar hadis riwayat dari Ibnu Abi Dunya, dari Ibnu Abi Dunya. Ini yang meriwayatkan hadisnya, ya. Jadi takwa itu seperti itu. Oke. Secara letterlek ya, takwa itu sebetulnya terserah nanti kalau kamu sudah paham, sudah mengikuti kajian ini, kamu mau mendefinisikan takwa itu apa, yang lain itu juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting substansinya kamu tahu ya. Kalau kita berdasarkan tekstual ya, takwa itu artinya bisa hati-hati, bisa memelihara, bisa. Tapi intinya kalau dia hati-hati atau dia hati-hati dari apa? Kalau dia memelihara apa? Itu yang perlu dijelaskan. Ya. Dalam Al-Qur'an ini senyampang yang aku sampaikan loh ya. Nanti kamu gali lagi dari Al-Qur'an, kamu punya definisi lain lagi, itu terserah. Ya. Takwa dalam Al-Quran itu memiliki dua makna, yaitu eksistensi, ya,
satu eksistensi, ya. Kita ini berbicara takwa ya. Takwa, ya. Takwa ya. Ini tadi sudah selesai. Atau beginilah. Tadi kan puasa, sekarang takwa. Nah, tadi hadis ya, riwayat siapa tadi? Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya. Ya. Terus sekarang takwa itu kalau dalam Al-Qur'an memiliki dua makna, yaitu eksistensi. Makna eksistensi. Ya, jadi begini, makna eksistensi itu kita taat kepada si eksistensi itu yang bernama Allah itu loh. Ya. Taat kepada Allah sebagai pengakuan atas superioritas Allah, ya. Hal ini seperti firman-Nya ya di dalam surat Al-Baqarah 41, ya. Quran surat Hari ini kita banyak mengutip Al-Baqarah ya. Surat 2 41. Dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Hanya kepadaku. Nggak boleh kepada yang lain-lain. Hanya kepadaku. Kunya itu Allah bilang. Jadi eksistensi Allah itu kita akui. Hanya kepada Allah itulah kita bertakwa. Nggak boleh kepada yang lain-lain. Jadi di sini takwa dalam perspektif eksistensinya. Ya. Berikutnya ini ajaran. Tadi kan eksistensi, ini ajaran. Ini surat ya. Sebentar. Lari kemana tadi ini? Oke, ajaran ya. Ini surat 3 ya. Quran surat Ali Imran ya, surat 3 nomornya 102. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini tadi eksistensi, kita hanya boleh bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang di sini, hai orang-orang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kalau kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan main-main. Nggak boleh main-main dalam bertakwa. Dengan sebenar-benarnya takwa. Pertanyaannya, bertakwa dengan apanya kalau kita kepada Allah itu? Dengan ajarannya. Nih loh. Ya. Kalau tadi eksistensi Allah, ini ajaran Allah. Di sini kita hanya bertakwa kepada Allah karena Allah yang berhak mengatur kehidupan kita, ya. Di sini kita hanya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apanya yang kita takwai? Ajarannya ini loh. Ya. Paham? Sini. Oke, ya. Kalau menurut katakanlah kita mengutip pendapat orang-orang yang memang punya kapasitas untuk itu seperti almarhum Buya Hamka ya, semoga Gusti Allah agung selalu merahmatinya. Itu pendapat beliau begini, dalam takwa itu terkandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridho, dan sabar. Itu jadi satu, itu ada di dalam takwa. Itu pendapat beliau. Nanti kamu punya pendapat lain, selama itu bisa kamu pertanggungjawabkan, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Jadi intinya apa yang bisa kita sampaikan kalau ini? Ya, takwa itu apa? Tadi kan ada tanya, berpuasa itu tujuannya takwa. Takwa itu apa? Ini kan sudah kita kaji nih. Takwa itu apa? Ya. Takwa itu ini ya, bisa berhati-hati ya, bisa
apalagi ya, menjaga ya, atau memelihara ya, memelihara supaya kita tetap hidup kepada atau di dalam ajaran Allah. Ini loh ya. Jadi takwa itu adalah pilih mana kamu mau. Berhati-hati bisa, memelihara bisa, supaya kehidupanmu itu tetap dalam koridor ajaran Allah ini loh. Itu takwa. Memang kalau orang-orang awam daripada ribet-ribet, takwa itu apa? Takut. Ya sudahlah kalau pahamnya itu ya sudah nggak masalah. Yang penting dia bisa ini loh, berhati-hati dan memelihara agar hidupnya itu dalam koridor ajaran Allah. Ini kalau dalam bahasa matematisnya, ini constraint-nya, batasannya ini loh. Ya, bahwa takwa itu bisa berhati-hati, bisa memelihara kehidupanmu agar selalu dalam jalan yang diridhoi Allah atau dalam ajaran Allah. Tuh, ya. Oke. Sekarang puasa sudah kita bahas ya. Nomor 1 tadi, ini nomor 2. 2 Romawi ya. Tadi puasa kan sudah 1 Romawi ya. Sudahlah, nggak aku tulis lah. Sekarang 3 Romawi. Boros ya. Pertanyaanku, kamu coba tanya sama tukang sampah di di perumahanmu lah, tukang sampah di sekitar kampungmu lah, atau kalau kamu punya kulkas, lihat isi kulkasmu lah, lihat aja. Apakah ketika puasa itu semakin kosong atau semakin berisi? Apa aja dimasukkan? Seolah-olah nanti mau habis semua dimakan. Coba kamu perhatikan. Kamu tanya sama tukang sampah. Di bulan puasa ini apa volume sampah, khususnya sampah-sampah rumah tangga, sampah dapur, itu semakin berkurang atau tidak? Atau semakin naik? Coba kamu lihat. Ya. Tentunya kamu korelasi ini tahu kemana akan aku bawa. Artinya, secara hitung-hitungan, seharusnya kalau orang berpuasa itu volume sampah berkurang, kulkas juga berkurang isinya. Tapi ternyata hipotesa itu tidak berlaku. Faktualnya, justru di hari-hari puasa, volume sampah yang seharusnya berkurang tetap aja sudah bagus, tapi faktanya justru bertambah sampah yang diproduksi oleh rumah tangga. Begitu juga isi kulkas itu seharusnya berkurang, itu enggak apa aja dijejelin masuk itu. Kalau bisa pasar itu pindah masuk ke dalam kulkas. Ya. Itu namanya hemat atau boros. Oke. Sekarang aku bahas tentang boros. Ini juga ya, aku dapat hadis dari periwayat yang jarang aku tahu ya. Ini hadis riwayat Ibnu As-Sam'an. Ibnu As-Sam'an. Ini jarang aku dapat. Seperti tadi Ibnu Abi Dunya juga jarang. Ini Ibnu As-Sam'an ya. Aku itu sering loh mengutip Al-Quran, mengutip hadis ya. Tapi ada aja yang berpikiran, nggak tahu pikirannya apa, gila atau gimana gitu ya. Apa nggak ada gangguan gitu, masih saja bisa mengatakan bahwa aku ini anti hadis gitu. Heran aku. Tapi seperti itu kan comberan yang nggak perlu aku hiraukan ya. Aku itu tidak menolak hadis, aku itu memilih hadis. Ya, beda menolak dan memilih.
Kalau memilih itu artinya ada yang hadis aku terima, ada yang hadis aku tolak. Kalau menolak itu seluruh hadis ditolak. Ingkar sunnah itu namanya. Ya. Nah, ini kalau orang nggak cerdas kan nggak bisa. Jadi mengamati secara salah ya seperti omongan yang tidak punya arah ya. Aku kan sering ngutip hadis. Kok bisa bilang bahwa Gus Betu itu ingkar sunnah anti hadis kan ya? Ngawur itu. Ya. Oke. Sebaik-baik perkara adalah sikap tengah. Nih, ya. Sebaik-baik perkara itu sikap tengah, tengah-tengah. Maka nanti kita akan kaji, aku sudah punya pemikiran, suatu waktu kita akan kaji kenapa Islam itu disebut umatnya itu umat yang tengah, agama tengah. Itu apa? Kamu ngerti nggak itu? Kok kamu ngaji bolak-balik mau Quran tapi nggak ru tengah itu ya apa? Ya. Nah, ini ada hadis. Sebaik-baik perkara adalah sikap tengah. Jadi gini. Sini nampak. Kalau kita di statistik itu begini loh. Ini ada kurva, ya. Kurva ini set. Ini kurva normal. Ya, ini kurva normal. Ini ekstrim ini. Ekstrim. Ya, ini juga ekstrim. Yang normal itu di sini, makanya disebut kurva normal. Ini yang normal. Ini ekstrim, ini ekstrim. Kita itu dianjurkan ya, sebaik-baik perkara itu kita di tengah-tengahnya sini. Jangan yang ekstrim sini, jangan yang ekstrim sini. Tuh. Ya. Oke. Sekarang kita buka ya Quran surat Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan surat 25 ayatnya 67. Dan termasuk ya, dan dalam kurung termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan, tidak kikir antara keduanya. Ya, jadi tidak berlebihan dia, tidak boros, ya, tapi juga tidak kikir. Ini loh maksudnya. Ini kurva normal ini ya. Kita itu jangan boros, jangan kikir, di tengah-tengah ini loh, tengah-tengah ini. Ya, aku bacakan lagi. Dan dalam kurung termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih ya. Aku pakai Tuhan sajalah ya, Tuhan sajalah ya. Nanti kalau aku pakai yang lain kalian bingung lagi, ya. Pakai Tuhan sajalah ya, sudahlah nggak apa-apa, ya. Orang-orang yang apabila menginfakkan, ya, maksudnya harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tapi di antara keduanya ini secara wajar. Nih loh, ya, tidak boros, tidak kikir, tapi ini tengah-tengah. Sesuai hadis. Ya. Tuh. Sekarang Quran surat Al-Isra. Isra ya 17:27. Lampunya nggak dihidupkan? Sudah. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Jadi orang-orang pemboros itu saudaranya setan. Ya. Boros tidak boleh. Kita disuruh tengah-tengah. Jangan kikir, jangan boros, tengah-tengah. Yang paling tahu ini siapa? Ya dirimu. Ya. Kalau gajah ya nyumbang banyak, ya wajar dia besar. Kalau semut nyumbang kecil, ya wajar karena dia kecil. Jadi dalam Islam itu proporsional. Bisa jadi bagi orang tertentu dia banyak, bisa jadi bagi orang tertentu dia itu kecil. 1 juta itu bisa banyak bagi orang tertentu, tapi bisa kecil bagi orang tertentu. Tergantung kondisi kekayaan dia. Dan kita itu di tengah-tengahnya. Ya.
Jangan kamu membandingkan dirimu, kamu nyumbang 1 juta, terus kamu besar kepalamu, kamu merasa lebih hebat. Karena yang kecil nyumbang cuma 100.000. Oh, keliru banget itu. 100.000 bagi si kecil itu setara dengan 1 jutamu, ngerti? Ya, jadi Islam itu proporsional dia. Dan kita dianjurkan yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Jangan kikir, jangan boros. Tengah-tengah. Oke. Sekarang, ya, kamu lihat. Ketika kita puasa, kita semakin hemat atau semakin nggak usah di sini lah, nggak usah dikikir, kita nggak boleh, dikikir kita nggak boleh. Seharusnya kita kan di sini, tapi faktanya kan di sini kita. Nampak ini ya. Parameter paling gampang jumlah sampah tadi loh, sama isi kulkas istrimu itu lihat. Kalau bisa isi pasar tuh dipindah dimasukkan kulkas semua. Tuh di sini. Ya. Makanya kenapa kajian ini aku unggah di tengah-tengah Ramadan, sekarang sudah 15 ya. Karena biasanya itu bagus, tapi kurang bijak gitu loh. Kalau orang Jawa bilang bener itu nggak cukup, tapi perlu bener. Kamu undang teman-temanmu ya di suatu perusahaan, katakanlah kamu bekerja di suatu perusahaan untuk buka bersama. Nah, biasanya kan tren-tren acara buka bersama itu kan setelah pertengahan bulan ya. Ini sudah tanggal 15 ya, sekarang sudah mulai nih. Ada undangan buka bersama di sana, di sini, di situ. Ya, buka. Itu bagus. Itu bagus, ya. Itu benar. Tapi sudah benar belum? Nah, ini aku sulit menjelaskannya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ya, benar itu nggak cukup. Dia perlu benar. Ya. Nggak tahu, aku pakai bahasa apa menjelaskan benar dan benar ini ya. Gini aja dah. Kalian bikin acara buka bersama itu bagus. Ya. Tetapi itu bijaksana nggak? Gitu loh, ya. Kamu undang kolega-kolegamu, ya, buka bersama di restoran mana, di warung mana, kamu sudah order tempat, itu bagus. Tapi tepat nggak? Pernah nggak dalam otakmu itu kamu berpikir orang yang kamu undang itu kalaupun nggak kamu undang dia bisa makan? Pernah nggak otakmu itu berpikir berapa orang yang kelaparan karena sulit makan? Tuh, aku cerita awal tadi kan sudah aku sampaikan. Aku ini bukan hanya sekedar simpati masalah kelaparan, aku sudah empati. Gitu. Kamu undang kolega-kolegamu di restoran mewah, makan mewah, banyak. Kan mereka kalaupun tidak kamu undang, kan mereka juga bisa makan. Tapi berapa banyak orang yang kelaparan nggak sulit makan? Kenapa nggak fakir miskin? Nggak kamu masuk ke pondok-pondok pesantren yatim piatu yang 1 bulan pernah makan daging aja kita nggak tahu? Kan itu yang namanya bener, tapi juga bener. Sudah bener, bener. Kalaulah kamu mengundang kolega-kolegamu, kolega-kolega bisnismu dengan cara seperti itu, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi ingat, karena apa? Puasa itu membentuk karakter building, bukan hedonisme, bukan berlebih-lebihan, bukan boros. Bukan boros. Islam nggak boleh boros. Meskipun Islam juga nggak boleh pelit. Ya, dia tengah-tengah. Ya, puasa itu membentuk karakter building, membangun karaktermu. Ya, bukan hedonisme, tapi karaktermu. Kalau orang lain itu, ya, lapar, bagaimana perut keroncongan menahan lapar 1 hari cuma makan 1 kali 2 kali maksimal. Ya, ketika puasa ini kamu juga merasakan bahwa kamu nggak enak tau lapar itu toh, gitu loh. Lapar itu nggak enak kan, gitu. Nah, itu orang lain juga ketika kelaparan seperti yang kamu rasakan, itu loh, membentuk karakter building. Ada simpati sosial yang dibentuk bahwa kelaparan itu nggak enak. Bukan hedonisme.
Kamu undang kolega-kolegamu makan sekenyangmu, perutmu sampai pecah. Itu bertentangan nggak dengan apa visi dan misinya puasa tadi? Bertentangan nggak? Apa sih tujuannya? Visinya apa sih puasa? Ya, misinya apa sih puasa? Visinya apa? Takwa. Itu sesuai dengan takwa nggak? Coba otakmu itu buka. Kalau kamu buka perutmu, kamu isi semua pasar. Kamu isi ke dalam perutmu itu sesuai dengan akhlak Islam nggak? Itu loh. Sesuai nggak dengan akhlak Islam yang diajarkan? Tuh maksudnya. Hidup ini, ya, puasa ini, ya, akan membangun bagaimana karakter Bu Lili dalam kehidupan kita itu bukan hedonisme. Kamu bilang, oh ini duit-duitku sendiri, aku traktir, yo karepmu. Bener itu uang-uang kamu. Duit-duitmu sendiri, nenek tak uber kon, ison jawab kon, duitmu itu suka ngendi? Itu kan rezeki itu, dari mana itu? Apa nggak dari Allah? Terus kamu perlakukan nggak uangmu itu, rezekimu itu sesuai dengan perintah Allah, yaitu takwa, berhati-hati, memilih. Apa yang memilih? Supaya kamu tetap hidup dalam ajaran Allah. Lah Allah itu nggak ngajarkan hedonisme. Allah itu lewat puasa mengajarkan kita membentuk karakter sosial sehingga ada simpatimu terhadap orang-orang yang mereka masih hidup di bawah garis kekurangan. Ya. Tuh tujuannya. Makanya seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi itu. Banyak orang mengkritik Islam kalau cara berpuasamu hanya memindahkan waktu makan dari satu waktu yang sudah biasa menjadi tidak biasa. Apalagi kamu gelar secara hedonisme, pesta pora, ya, perutmu sampai gede. Di mana nilai Islamnya? Dan orang-orang kafir tuh nggak mau tahu, dia nggak akan buka surat Al-Baqarah, nggak akan buka hadis. Yang dilihat perilakumu. Kalau perilaku puasamu hanya seperti itu, ya jangan salahkan yang kafir. Kalau menilai kamu itu hanya urusan perut saja. Jadi puasamu itu di mata orang-orang kafir itu hanya sebatas memindahkan jadwal makan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, toh ujungnya tetap saja hedonisme. Jangan salahkan orang kafir. Karena awal aku bilang, orang kafir itu nggak pernah buka Al-Quran, nggak pernah buka hadis. Dia melihat bagaimana perilakumu sebagai orang Islam. Kalau perilakumu itu sesuai dengan ajaran Islam yang bertakwa tadi, ya memang seharusnya begitu. Itu menjadi syiar sehingga orang kafir tahu, oh ternyata orang Islam itu begitu ya. Bagus ya. Membangun sebuah ketakwaan sosial. Karena ketakwaan itu ada ketakwaan secara vertikal kepada Allah, ada ketakwaan sosial itu humanisme. Jadi dalam puasa itu ada nilai-nilai humanisme yang dibangun. Supaya kalau kamu enak itu enakmu aja mbok gaglak dewe. Berbagi. Ya, berbagi kepada mereka yang hidup kekurangan. Makanya dalam Islam itu enak kan? Kalau dia kaya, maka dia punya kewajiban memberi. Tapi kalau dia miskin, dia punya hak menerima. Memberi dan menerima. Memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah. Itu kajian kita kali ini, ya. Semoga kalian paham dan mari kita perbaiki bahwa cara pandang terhadap puasa ini yang salah, ya. Bahwa puasa itu adalah karakter building untuk kita menjadi simpati terhadap saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kekurangan, bukan hedonisme. Ya, bukan hedonisme dengan menggelar buka bersama, kamu undang kolega-kolegamu. Lah itu kolegamu itu nggak mau undang yang tetap mangan kok. Kan mending anak-anak yatim. Ini aku mumpung ingat ini. Ya. Di sini kan ada daerah wisata ya, ada sebuah hotel ya. Hotel itu yang punya itu orang kafir ya. Orang kafir, tapi dia itu suka memberi gitu loh. Jadi kalau bulan puasa begini ya, dia itu mana pondok pesantren yatim piatu. Ini orang kafir loh ya, bukan orang Islam.
Telingamu, buka telingamu. Ini orang kafir, bukan orang Islam. Kalau bulan puasa itu ya, dia siapkan makanan itu, satu mobil itu ya, punya dijadwal, ini pondok pesantren mana, ini pondok pesantren mana, ini pondok pesantren mana. Gitu. Yang dia incer itu biasanya yang yatim piatu itu dibagikan. Dan itu hotel dia, itu alhamdulillah rame. Banyak tamunya. Nah sekarang karena dia sudah mati, hotelnya itu digantikan oleh adiknya. Sekarang sepi, seperti kuburan. Yang mau aku sampaikan di sini adalah, dengarkan. Aku pernah diskusi sama temanku bilang, dan aku sepertinya setuju. Ya, sikap mau berbagi, sikap memberi, entah itu infak, sodako, ataupun apa namanya, itu Allah balas langsung. Meskipun dia kafir, Allah balas. Bagaimana mulianya amal ibadah berbagi sesama ini. Cuman bedanya, kalau kafir itu balasannya ya di dunia ini. Kalau dia Islam ya nanti dapat balasan di dunia, dapat balasan di akhirat. Tetapi sesuatu yang menarik, Allah akan balas ya karakter berbagi kepada sesamanya itu loh. Dengan kebaikannya itu Allah balas dengan kebaikan meskipun dia kafir. Artinya kan amalan suka memberi ini begitu dahsyat. Itu yang perlu aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.